Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsu al-hadi asyar. Hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Dari Abu Muhammad, ini kunyah dari Al-Hasan bin Ali, sibtu Rasulillah, cucu Rasulullah, dari anak perempuan beliau, yakni Sayyidatina Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Wa raihanatihi, dan beliau adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan, hafiltu, aku mengingat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu masih usia sekitar 7 tahunan. Jadi sudah ingat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau ingat? Kata beliau, ta'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan engkau, ma yaribuk. Bisa dibaca juga yuribuk, tapi yang lebih fasih adalah yaribuk. Apa saja yang meragukan tinggalkan, ila ma la yaribuk, menuju kepada apa yang tidak meragukan engkau. Hadis ini memegang peranan tidak hanya di dalam masalah ibadah. Dalam ibadah, hadis ini berlaku juga. Kita misalnya ragu-ragu apa yang kita lakukan, sholat ini misalnya 3 rakaat kah, 4 rakaat kah, kita sudah wudu atau belum, kita ini berapa hutang puasa kita, hutang sholat kita sudah kita bayar atau belum. Nah, ketika ragu-ragu, maka tinggalkan keraguan-raguan itu, ambil yang kira-kira paling meyakinkan. Kalau misalnya ragu sudah sholat atau belum, maka yang paling memastikan adalah sholat lagi. Ragu sudah wudu atau belum, maka yang paling meyakinkan adalah berwudu lagi. Harus berwudu dia. Tapi kalau ragu apakah tadi kentut atau tidak, yakin sudah wudu, tapi ragu kentut atau tidak, maka ya dianggap itu belum kentut. Masih ada wudunya. Ini tentang ibadah. Intinya yang meragukan tinggalkan. Kemudian juga tentang muamalat. Muamalat, tentang munakahat, dan juga semua bab-bab hukum-hukum syariat. Kalau ragu, maka hendaknya ditinggalkan. Nah, ini masuk juga kemarin ke pembahasan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara itu ada perkara-perkara yang samar. Jadi yang samar tinggalkan. Kalau tidak bisa membuat keputusan yang meyakinkan. Tentang harta begitu juga. Pernah Imam Ahmad itu menggadaikan ember. Ketika mau menebus embernya, beliau oleh tukang ember dites. Aku nggak tahu lagi ini ada 2 ember. Ya, kemudian beliau katakan itu sudah untuk engkau saja. Terus kata yang tukang ember, sesungguhnya aku cuma ngetes ini ember engkau yang ini, kata tukang embernya. Kemudian Imam Ahmad katakan itu untuk engkau saja. Karena beliau tidak yakin yang ember beliau yang mana. Begitu juga ketika kita misalnya ke masjid, bawa sendal. Ketika pulang, ternyata sendal ada yang mirip dengan kita. Dan kita tidak bisa membedakan mana sendal kita. Maka bagusnya itu ditunggu dulu sampai kemudian yang jelas punya kita yang mana. Kalau tidak jelas, baik pulang nyeker. Nggak usah pakai sendal. Itu terkait dengan muamalah. Begitu juga terkait dengan sistem sebetulnya. Kalau kita bicara sistem kehidupan, yang meyakinkan itu adalah sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ya, dalilnya jelas. Kitab-kitab baik dari kitab fikih kalau para ulama di hadisnya, Al-Qur'annya juga jelas aturan-aturan Allah Ta'ala itu. Seharusnya itu lebih kita pilih daripada sistem aturan
yang itu dibikin oleh manusia. Jangankan dibikin oleh manusia, pernah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian membawa lembaran Taurat. Jadi ini ada rasa sedikit bangga, ini ada barang kuno. Ya. Menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah katakan, "Amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab." Apakah engkau ini termasuk orang yang bingung, wahai Ibnul Khattab? Masih ragukah engkau dengan yang kubawa Islam ini? Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah." Sungguhnya aku telah membawa kepada kalian kitab yang suci bersih. Aturan yang suci bersih dari hawa nafsu, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih. Engkau nggak usah nanya kepada ahlul kitab itu, ya, kalian jangan nanya-nanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu, kemudian ahlul kitab akan memberitahu kalian sesuatu, padahal itu benar, lalu kalian dustakan. Oh, dari ahlul kitab juga, lain bubuan kita. Au bibatilin fatusaddiqu bih. Atau mereka justru menyampaikan yang batil, tapi kita justru benarkan. Kata Rasulullah, "Wallazi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan." Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, andai Musa itu sekarang hidup, ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani. Tidak ada yang melapangkannya kecuali Musa itu pasti mengikuti aku. Jadi hadis ini sebetulnya bisa diterapkan ke banyak hal, mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, bicara sistem kehidupan, sistem pemerintahan sekalipun. Kadang anehnya jelas-jelas itu dari Allah ditolak. Yang nggak jelas ini siapa perumusnya, itu yang kemudian diterima. Ini terkait hadis ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita sehingga yang yakin itu jangan kita tinggalkan untuk sesuatu yang meragukan. Kalau kata orang Jawa, mburu uceng, kelangan deleng. Mencari ikan kecil tapi ikan yang besar itu justru dilepaskan begitu saja.